Praktek yang selanjutnya yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Setiap makhluk hidup termasuk hewan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Setiap hewan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda tergantung faktor yang mempengaruhi. Pembahasan yang pertama adalah pengamatan tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Hewan adalah termasuk makhluk hidup. Kenapa termasuk makhluk hidup? Karena hewan bernafas, bergerak, makan dan minum, tumbuh dan berkembang, dan peka rangsangan. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan yaitu pada anak kucing Persia contohnya, dan juga anak kucing kampung, di mana anak kucing Persia tubuhnya lebih bulat, hidungnya agak mendalam, dan juga bulunya lebat. Sedangkan pada kucing kampung yaitu tubuhnya ramping, bulunya tidak terlalu tebal, dan hidungnya runcing. Faktor yang membedakan tumbuh dan kembangnya hewan yaitu ada dua. Yang pertama, faktor internal yang terdapat dalam tubuh hewan meliputi genetik dari induknya, dan dua, hormon dalam tubuhnya hewan. Yang kedua yaitu faktor eksternal yang terdapat dalam tubuh hewan. Contohnya makan dan minum hewan, aktivitas hewan, suhu udara, oksigen, dan juga matahari. Perkembangan biakan hewan terbagi tiga. Yang pertama, ovivipar atau bertelur, kedua vivipar atau melahirkan, ketiga ovovivipar yaitu melahirkan dan bertelur. Contoh pengamatan pada hewan vivipar yaitu ada sapi dan kucing, di mana sapi dan kucing ini melakukan perkembangbiakan secara melahirkan atau vivipar. Contoh perkembangbiakan yang kedua yaitu tentang hewan ovipar atau hewan yang bertelur yang ada di sekitar kita. Contohnya yaitu ada kupu-kupu, ada ayam, dan juga ada nyamuk. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan membutuhkan air karena air dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan terbagi dua. Yang pertama, faktor internal yang terdapat di dalam tanaman, yaitu seperti genetik pada induknya dan hormon. Yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu yang di luar tubuh tanaman, seperti nutrisi pada pupuk, cahaya, air, udara, dan kesuburan tanah. Contoh pertumbuhan yang tumbuh dengan sinar matahari yang cukup, contohnya yaitu pada pohon toge, ia batangnya akan terlihat bagus dan juga daunnya terlihat hijau tebal. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi dua. Yang pertama secara generatif yang berkembang biak dengan biji. Yang kedua secara vegetatif yang berkembang biak tidak dengan biji. Namun cara penanamannya terbagi dua, yaitu secara alami dan juga secara buatan. Contoh yang pertama yaitu contoh perkembangbiakan generatif pada biji, yaitu pada biji kacang hijau yang akan tumbuh menjadi pohon toge. Contoh perkembangbiakan tumbuhan vegetatif alami yaitu pada cocor bebek. Perkembangan ini dengan cara menumbuhkan tunas di tepi daun. Contoh perkembangbiakan tumbuhan pada tunas akar yaitu contohnya pada pohon pisang. Contoh perkembangbiakan secara vegetatif buatan yaitu dengan cara mencangkok salah satu batang pohon, contohnya adalah pohon mangga. Mencangkok dengan cara ini untuk mendapatkan genetik yang sama persis pada induknya. Perkembangbiakan selanjutnya yaitu perkembangbiakan tumbuhan vegetatif buatan dengan cara stik, contohnya pada batang pohon singkong yang dipotong lalu ditumbuhkan kembali di atas tanah yang subur.